Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu lagi dengan saya, Nurika Fitrawati. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 6 dari STKIP YPM Bangko. Nah, di sini pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah fitohormon. Baiklah, saya yang pertama akan menjelaskan tentang sejarah fitohormon. Nah, sejarah fitohormon ini terdapat atau peran zat pengatur tumbuh pada tumbuhan pertama kali dikemukakan oleh Charles Darwin di dalam bukunya The Power of Movement in Plants. Beliau melakukan percobaan dengan rumput kanari atau bahasa latinnya yaitu Phalaris canariensis dengan memberinya sinar dari bagian samping, dan ternyata terjadi pembengkokan ke arah datangnya sinar. Nah, bagian yang tidak terdapat sinar terjadi pertumbuhan yang lebih cepat daripada pada yang mendapatkan sinar, sehingga terjadi kebengkokan. Tetapi jika ujung kecambah dari rumput kanari dipotong, tidak akan terjadi pembengkokan, sehingga dianalisis bahwa jika kecambah mendapat cahaya dari samping dan menyebabkan terjadinya pemindahan pengaruh atau sesuatu zat dari atas ke bawah. Kemudian Boysen-Jensen melakukan penelitian dengan Coleoptile avena atau kecambah dari biji rumput-rumputan, menyatakan pendapat bahwa pemindahan zat alami yang dihasilkan dalam Coleoptile avena dan menguatkan pendapat dengan menyatakan bahwa kemudian Boysen-Jensen melakukan penelitian dengan Coleoptile avena atau kecambah biji rumput-rumputan, menyatakan pemindahan dari zat yang dihasilkan dalam Coleoptile avena, dan menguatkan pendapat dengan menyatakan bahwa ujung batang adalah merupakan pusat pertumbuhan. Kemudian kita masuk ke pengertian hormon tumbuhan atau fitohormon. Hormon merupakan zat pengatur tumbuh, yaitu molekul organik yang dihasilkan oleh satu bagian tumbuhan dan ditransportasikan ke bagian yang dipengaruhinya. Hormon pada tumbuhan atau fitohormon adalah sekumpulan senyawa organik, bukan hara atau nutrien, baik yang membentuk secara alami maupun buatan, yang dalam kadar sangat kecil di bawah 1 milimol per liter. Bahan dapat hanya 1 mikromol per liter, pendorong, penghambat, atau mengubah pertumbuhan dan perkembangan dan pergerakan atau taksis tumbuhan. Lalu
kita masuk ke macam-macam hormon pada tumbuhan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua hormon pada tumbuhan, yaitu yang pertama hormon auksin dan yang kedua yaitu hormon giberelin. Nah, kita bahas yang pertama dulu, yaitu hormon auksin. Nah, hormon auksin merupakan senyawa asetat atau gugus indol yang terdapat pada indol. Nah, contohnya pada tanaman bawang merah atau Allium cepa, konsentrasi auksin lebih banyak terdapat pada daerah yang tidak terkena cahaya. Bagi tanaman batang yang tidak terkena cahaya akan mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan bagian yang terkena cahaya. Akibat adanya auksin ini, pada pertumbuhan auksin dapat ditemukan di embrio biji, meristem, tunas apikal, dan daun-daun muda. Nah, selain berpengaruh meningkatkan laju pemanjangan sel pada pertumbuhan seperti yang dijelaskan, auksin juga merupakan hormon pengatur fisiologi yang dapat digunakan untuk memacu pembentukan buah tanpa penyerbukan atau yang disebut dengan partekonar. Auksin juga merupakan hormon pengatur fisiologi yang dapat digunakan untuk memicu pembentukan buah tanpa penyerbukan atau disebut dengan partenokarpi. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan ada beberapa fungsi dari hormon auksin, yakni secara umum yang dinamakan dengan hormon auksin ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu hormon auksin digunakan untuk mempengaruhi pertumbuhan apikal. Pertumbuhan apikal itu adalah pertumbuhan yang ke atas. Nah, kemudian yang kedua yaitu hormon auksin juga digunakan untuk mempengaruhi perkembangan buah. Kemudian yang ketiga yaitu hormon auksin juga digunakan untuk mengurangi cabang lateral. Nah, kemudian yang keempat yaitu hormon auksin juga digunakan untuk mempengaruhi jatuhnya buah dan daun. Nah, ini saya akan menggambarkan yaitu yang pertama hormon auksin yang digunakan untuk pertumbuhan apikal atau ke atas, yaitu yang seperti ini ya. Ini saya gambarkan, ini merupakan pertumbuhan batang ke atas ini. Nah, ke atas, kemudian pertumbuhan apikal ini dia ke atas digunakan untuk menuju ke atas. Nah, ketika terjadi pertumbuhan ke atas ini supaya maksimal, maka ada proses penghambatan, yaitu yang pada nomor 3 tadi,
Hormon auksin digunakan untuk menghambat atau mengurangi cabang lateral. Nah, ini merupakan cabang-cabang lateral. Nah, pada kiri kanan ini merupakan cabang-cabang lateral. Nah, pada cabang ini hormon auksin berfungsi untuk mengurangi ini, dan ini akan dihambat oleh hormon auksin. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan ke atas dapat tumbuh ke atas secara maksimal. Nah, kemudian yang keempat yaitu hormon auksin mempengaruhi jatuhnya buah dan daun-daun. Nah, hal ini dikarenakan terbentuknya lapisan absisi. Nah, pada daun maupun buah, absisi ini di sini kalau kita gambarkan, misalnya ada sebuah ini ya. Misalnya di sini kita gambarkan. Nah, di sini kita gambarkan daun. Nah, di sini kita gambarkan daun. Nah, ini yang pada tangkai daun ini. Nah, pada tangkai daun ini akan terbentuk lapisan yang namanya absisi. Nah, ini adalah lapisan absisi ya. Nah, ini yang di tangkai daun ini merupakan lapisan absisi. Nah, kemudian lapisan absisi inilah yang Nah, jika ada suatu percobaan, pada sebuah kecambah yang ditaruh di dalam wadah. Nah, seperti ini. Ini adalah wadah yang diberi lubang, dan kemudian ini adalah kecambah yang ini adalah kecambahnya. Maka kemudian dia nanti akan keluar. Dia akan keluar melewati sebuah jendela, di mana jendela tersebut terdapat cahaya matahari. Nah, ini dikarenakan dipengaruhi oleh hormon auksin. Nah, kemudian pembelokan pada hormon auksin ini merupakan ke arah datangnya cahaya matahari. Cahaya itu memang ditujukan untuk digunakan untuk mendapatkan cahaya matahari untuk bisa berfotosintesis. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, karena pada bagian ujung, nah ya, kita gambarkan lagi yang lebih jelasnya. Jika kita gambarkan seperti ini ya. Nah, ini pertumbuhannya. Nah, ini matahari ya. Nah, akibatnya karena hormon auksin yang di sini, yang di atas, yang tidak terkena cahaya matahari itu tidak rusak, maka yang terjadi yaitu sel-sel yang di bagian ini terjadi pembelahan secara terus-menerus. Jadi
pembelahan selnya ini lebih bagus dibandingkan dengan yang terkena cahaya matahari. Kemudian karena pembelahan selnya ini bagus, maka yang terjadi selanjutnya adalah sel-sel yang ada pada bagian ini, pada bagian ini. Nah, pada bagian ini. Nah, pada bagian ini ya. Nah, pada bagian itu dia terdorong untuk cepat perkembangannya menuju ke cahaya matahari tersebut. Ya, ini diakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara ini kita anggap saja ini si A dan ini si B. Ya, ini si A dan ini si B. Inilah yang menyebabkan si B lebih cepat terdorong bergerak sehingga pergerakan menuju cahaya matahari. Nah, sedangkan si A ini ya, karena hormon auksinnya sudah rusak, nah, ini sudah rusak, hormon auksinnya sudah rusak, maka maka pertumbuhannya akan terhambat. Nah, pertumbuhannya yang ini pertumbuhannya terhambat ya. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya, kita masuk ke biosintesis hormon auksin ya, yaitu hormon. Nah, baiklah, kemudian kita masuk ke biosintesis hormon auksin, yaitu biosintesis IAA, indol asidik asid. IAA secara struktural berhubungan dengan asam amino triptofan, dan studi awal tentang biosintesis auksin berfokus pada triptofan sebagai prekursor. Tanaman mengubah triptofan menjadi IAA melalui beberapa jalur, yaitu yang pertama IPA pathway. Jalur IPA atau indol pyruvic acid mungkin yang paling umum dari jalur yang bergantung pada triptofan. Jalur melibatkan reaksi deaminasi untuk membentuk IPA, indol asetaldehid. Kemudian dioksidasi menjadi IAA oleh dehidrogenase spesifik. Nah, yang kedua yaitu jalur triptamin atau TAM, mirip dengan IPA pathway kecuali urutan reaksi deaminasi dan dekarboksilasi terbalik dan enzim terlibat berbeda. Yang ketiga yaitu jalur IAN. Pada jalur indol asetonitril, triptofan pertama-tama dikonversi menjadi indol asetonitril. Enzim yang mengubah IAN menjadi IAA disebut nitrilasi. Jalur IAA mungkin dalam hanya 3 famili, yaitu Brassicaceae, famili mustar, Poaceae, famili rumput, dan Musaceae, famili pisang. Namun demikian, gen atau aktivitas seperti nitrilase telah diidentifikasi di Cucurbitaceae, keluarga squash, Solanaceae, keluarga tembakau, dan Fabaceae, polong-polongan, dan yang terakhir yaitu Rosaceae, yaitu famili Rose. Kemudian kita masuk ke mekanisme kerja hormon auksin, yaitu hormon ini bekerja dalam menginisiasi pemanjangan sel dan juga memacu
protein tertentu yang ada di membran plasma sel tumbuhan untuk memompa ion H+ ke dinding sel. Ion H+ mengaktifkan enzim tertentu sehingga memutuskan beberapa ikatan silang hidrogen rantai molekul selulosa penyusun dinding sel. Sel tumbuhan kemudian memanjang akibat air yang masuk secara osmosis. Auksin merupakan salah satu hormon tanaman yang dapat meregulasi banyak proses fisiologi seperti pertumbuhan, pembelahan, dan diferensiasi sel, serta sintesis protein. Auksin diproduksi dalam jaringan meristematik yang aktif, yakni tunas, daun muda, dan buah. Kemudian auksin menyebar luas dalam seluruh tubuh tanaman. Penyebar luasannya dengan arah dari atas ke bawah hingga titik tumbuh akar melalui jaringan pembuluh tipis atau floem atau jaringan parenkim. Auksin atau dikenal dengan IAA, asam idolasetat, yakni merupakan auksin utama pada tanaman. Dibiosintesis dari asam amino prekursor triptopan dengan hasil perantara jumlah substansi yang secara alami mirip dengan auksin atau analog, tetapi mempunyai aktivitas lebih kecil daripada IAA seperti IAN atau indolasetonitril. Yang membantu proses biosintesis auksin yaitu enzim auksin sintetis. Ini sudah digunakan secara luas dan komersial di bidang pertanian, di mana batang, pucuk, dan akar tumbuh-tumbuhan memperlihatkan respon terhadap auksin, yakni peningkatan laju pertumbuhan yang terjadi pada konsentrasi yang optimal dan penurunan pertumbuhan terjadi pada konsentrasi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi. Nah, selanjutnya setelah pemanjangan ini, yang mana sel terus tumbuh dengan mensintesis kembali material dinding sel dan sitoplasma. Namun bukan hanya sekedar memacu pemanjangan saja. Akan tetapi, hormon auksin yang dikombinasikan dengan giberelin dapat juga memacu pertumbuhan jaringan pembuluh dan mendorong pembelahan sel pada kambium pembuluh sehingga mendukung pertumbuhan diameter batang. Baiklah, kita masuk ke peranan auksin. Yang pertama yaitu peran auksin di dalam perpanjangan sel. Meristem tunas apikal adalah tempat utama sintesis auksin pada saat auksin bergerak dari ujung tunas ke bawah ke daerah perpanjangan sel. Maka, hormon auksin menghasilkan stimulasi pertumbuhan sel dengan mengikat reseptor yang dibangun di dalam membran plasma. Auksin akan menstimulasi pertumbuhan hanya pada kisaran konsentrasi tertentu. Pada konsentrasi yang lebih tinggi, auksin akan menghambat perpanjangan sel, mungkin dengan menginduksi produksi etilen, yaitu suatu hormon yang pada umumnya berperan sebagai inhibitor pada pemanjangan sel. Nah, berdasarkan suatu hipotesis yang disebut hipotesis pertumbuhan asam atau acid growth hypothesis, pemompaan proton membran plasma memegang peran utama dalam respon pertumbuhan sel terhadap auksin. Nah, di daerah perpanjangan tunas, auksin menstimulasi pemompaan proton membran plasma, dan dalam beberapa menit, auksin akan meningkatkan potensial membran atau tekanan melewati membran dan menurunkan pH di dalam dinding sel. Pengasaman dinding sel ini
akan mengaktifkan enzim yang disebut ekspansin yang memecahkan ikatan hidrogen antara mikrofibril selulosa dan melonggarkan struktur dinding sel. Ekspanin dapat melemahkan integritas kertas saring yang dibuat dari selulose murni. Penambahan potensial membran akan meningkatkan pengambilan ion ke dalam sel yang menyebabkan pengambilan air secara osmosis. Nah, pengambilan air bersama dengan penambahan plastisitas dinding sel memungkinkan untuk memanjang. Auksin juga mengubah ekspresi gen secara cepat yang menyebabkan sel dalam daerah perpanjangan memproduksi protein baru dalam jangka waktu beberapa menit. Beberapa protein merupakan faktor transkripsi yang secara menekan ataupun mengaktifkan ekspresi gen lainnya. Nah, untuk pertumbuhan selanjutnya, setelah dorongan awal ini, sel akan membuat lagi sitoplasma dan bahan dinding sel. Auksin juga menstimulasi respon pertumbuhan selanjutnya. Nah, peranan auksin yang kedua yaitu peranan auksin dalam pembentukan akar lateral dan akar adventif. Auksin digunakan secara komersial di dalam perbanyakan vegetatif tumbuhan melalui stek, satu potongan daun maupun potongan batang yang diberi serbuk pengakaran yang mengandung auksin. Seringkali menyebabkan terbentuknya akar adventif dekat permukaan potongan tadi. Auksin juga terlibat di dalam pembentukan percabangan akar. Beberapa peneliti menemukan bahwa dalam muatan Arabidopsis yang memperlihatkan perbanyakan akar lateral yang ekstrim ternyata mengandung auksin yang konsentrasi 17 kali lipat dari konsentrasi normal. Kemudian yang ketiga, peran auksin sebagai herbisida yaitu auksin sintetis seperti hanya 2,4 dinitrofenol digunakan secara meluas sebagai herbisida tumbuhan. Pada monokotiledon, misalnya jagung, rumput, dan lainnya dapat dengan cepat mengaktifkan auksin sintetik ini. Tetapi pada dikotiledon tidak terjadi. Bahkan tanamannya mati karena terlalu banyak dosis hormonalnya. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu efek lainnya dari auksin ini selain menstimulasi perpanjangan sel dalam pertumbuhan primer, auksin juga mempengaruhi pertumbuhan sekunder termasuk pembelahan sel di dalam kambium pembuluh dan dengan mempengaruhi diferensiasi xilem sekunder. Biji yang sedang berkembang mensintesis auksin untuk dapat meningkatkan pertumbuhan. Buah di dalam tumbuhan. Auksin sintetik yang disemprotkan ke dalam tanaman tomat, anggur akan menginduksi perkembangan buah tanpa memerlukan polinasi. Hal ini memungkinkan untuk menghasilkan tomat tanpa biji melalui substitusi auksin sintetik. Pada auksin yang disintetis secara normal pada biji yang sudah berkembang. Nah, setelah hormon
auksin, kita masuk ke yang 2 yaitu hormon giberelin. Dan yang kedua, kita masuk ke hormon giberelin. Hormon giberelin pertama kali ditemukan di Asia pada tumbuhan padi yang terkena penyakit benih bodoh. Penyakit ini menyebabkan kepanjangan padi yang tak terkendali sehingga pada yang terinfeksi patah dan roboh. Pada tahun 1926, seorang ilmuwan Jepang, Kurosawa, menemukan penyebab penyakit itu adalah fungi yang bergenus Gibberella. Fungi tersebut mensekresikan sejenis zat kimia yang menyebabkan pemanjangan yang tak terkendali. Kemudian zat kimia tersebut diberi nama giberelin. Sampai saat ini 80 jenis giberelin yang berbeda telah ditemukan. Nah, produksi giberelin yang paling besar berada pada akar dan daun muda. Meskipun demikian, pengaruh giberelin hanya pada batang dan daun. Pada batang, giberelin bersama auksin merangsang pemanjangan dan pembelahan sel batang. Giberelin juga berpengaruh pada perkembangan buah. Namun, kinerja giberelin harus dibarengi dengan kontrol auksin. Salah satu contoh pengaplikasian giberelin adalah pada buah anggur Thomson yang tumbuh besar dan terpisah jauh antara buah yang lain. Perkecambahan biji juga dipengaruhi oleh giberelin karena setelah sebuah biji mengimbisisi air, giberelin akan dibebaskan dan mengakhiri dormansi biji. Giberelin adalah jenis hormon tumbuh yang mula-mula dikemukakan di Jepang oleh Kurosawa pada tahun 1926. Nah, penelitiannya lanjut dilakukan oleh Yabuta dan Hayashi. Ia dapat mengisolasi kristalin material yang dapat menstimulasi pertumbuhan pada akar kecambah. Dalam tahun 1951, Stodola dan kawan-kawan melakukan penelitian terhadap substansi ini dan menghasilkan giberelin A dan giberelin X. Adapun hasil penelitian lanjutannya menghasilkan GA1, GA2, dan GA3. Pada saat yang sama dilakukan pula penelitian di laboratorium of the Imperial Chemical Industries di Inggris sehingga menghasilkan GA3. Nama giberelin asid untuk zat tersebut adalah disepakati oleh sekelompok peneliti itu sehingga populer hingga sekarang. Kemudian kita masuk ke biosintesis dan pengangkutan giberelin. Giberelin adalah zat kimia yang dikelompokkan ke dalam terpenoid. Semua kelompok terpenoid terbentuk dari unit isoprene dan terdiri dari 5 atom karbon. Unit-unit isoprene ini dapat bergabung sehingga menghasilkan monoterpen C10, sesquiterpen C15, diterpen C20, dan triterpen C30. Biosintesis giberelin yang terdapat dalam jamur Gibberella fujikurae berproses dari mevalonik acid sampai menjadi giberelin. Tempat sintesis adalah pada semua jaringan yang sedang tumbuh dan jaringan yang berdiferensiasi serta pada biji dan buah yang sedang berkembang.
pengangkutan polar rupanya tidak berlaku untuk giberelin. Nah, sitokinin dan asam absisik. Fitohormon ini bergerak melalui jaringan-jaringan pembuluh floem dan xilem, dan juga melalui sistem apoplas dan simplas. Banyak kenyataan yang menunjukkan bahwa giberelin dan sitokinin ditranslokasikan bukan dalam bentuk bebas. Eksudat dari jaringan floem, bunga matahari, kacang kapri, anggur, dan tanaman lainnya semua mengandung GA glukosida. Banyak GA glukosida ini adalah bentuk GA cadangan maupun GA yang ditranslokasikan. Kenyataan yang sama pun didapat untuk sitokinin dan asam absisik. Eksudat dari xilem maupun floem mengandung kedua fitohormon ini dalam keadaan yang terikat. Nah, jalur biosintesis giberelin terdiri atas 4 lintasan, yaitu yang pertama, jalur dari mefalonik acid atau MFA ke granil-granil pirofosfat atau GGPP. Yang kedua, yaitu siklisasi GGPP menjadi N-Caure. Nah, yang ketiga, N-Cauren menjadi GA12 atau aldehid. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu jalur di GA12 aldehid ke gas. Dari jalur mefalonik acid ke granil-granil pirofosfat atau GGPP sampai menjadi G12 atau aldehid, jalur nomor 1 sampai nomor 3 sama untuk semua tanaman tingkat tinggi. Karena begitu banyak gas, maka tidak akan satu jalur khusus baik bagi gas yang dapat pada fungi maupun yang terdapat pada tanaman. Walaupun demikian, sebagian dari jalur biosintesa itu yaitu melalui MFA atau C6 ke N-Cauren dan kemudian ke G12 aldehid adalah sama untuk fungi maupun tanaman. Jalur dari MFA ke GPP adalah beberapa langkah, yaitu aktivasi dari MFA menjadi MFAPP dengan enzim kinase, memerlukan ATP Mg+ atau Mn+, dilanjutkan dengan pembentukan GGPP dari IPP dan DMAP. Nah, enzimnya GGPP sintetase. Setelah itu terjadi pembentukan cincin atau cyclization N-Cauren dari GGPP pada tahap perubahan N-Cauren menjadi GA12 aldehid. Tidak terdapat hasil antara intermediat di antara kedua senyawa tersebut. Para ahli berpendapat bahwa proses itu terjadi dari kontraksi cincin B. Nah, cincin B yang mula-mula terjadi dari 6C berkontraksi menjadi cincin B dengan 5C ditambah C7 di luar cincin tersebut. Pada jalur sesudah G12 atau aldehid menjadi gas atau G4, menurut Waring dan Phillips, melalui langkah-langkah yaitu yang pertama, oksidasi dari gugus 7 beta aldehid
Yang kedua, hilangnya gugus 10 alfa metil. Yang ketiga, pembentukan ikatan lakton antara C19 dan C10. Kemudian, dari G4 ada 4 jalur untuk membentuk G16, G17, G1 dan G7 dengan proses yaitu yang pertama GA4, kemudian dihidroksilasi pada C1 dan menjadi G16. Kemudian yang kedua yaitu GA4 dihidroksilasi pada C2 dan menjadi GA17. Kemudian yang ketiga yaitu GA4 dihidroksilasi pada C113 menjadi GA1. Yang keempat yaitu GA4 kemudian membentuk ikatan rangkap antara C1 dan C2 menjadi GA7. Nah, yang kelima yaitu GA7 hidroksilasi ke GA3 pada C13. Nah, bentuk-bentuk gas alamiah terdiri dari gas bebas, gas yang larut dalam air, konjugat gas, kemudian interkonversi. Nah, kemudian Kemudian kita masuk ke mekanisme kerja hormon giberelin. Nah, peran utama hormon giberelin ialah dalam proses pemanjangan sel yang berpengaruh langsung terhadap auksin. Mekanismenya yaitu kemudian pada hormon giberelin juga sangat berpengaruh pada konsentrasi kadar auksin yang terjadi melalui pembentukan enzim proteolitik yang akan melepaskan asam amino triptofan atau pembentuk auksin, sehingga akan meningkatkan kadar auksin pada tumbuhan tersebut serta merangsang pembentukan polihidroksi asam sinamid. Nah, kemudian pada hormon ini juga bisa memacu terbentuknya enzim amilase yang akan menghidrolisis pati sehingga kadar gula dalam sel akan naik. Dalam hal ini dapat mengakibatkan air akan lebih banyak masuk sehingga proses pemanjangan sel terjadi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kita masuk pada peranan giberelin. Nah, giberelin mempunyai peran yang pertama yaitu perpanjangan batang. Akar dan daun muda adalah tempat utama yang memproduksi giberelin. Giberelin menstimulasi pertumbuhan pada daun maupun pada batang, tetapi efeknya dalam pertumbuhan akar sedikit di dalam batang. Giberelin menstimulasi perpanjangan sel dan pembelahan sel. Seperti halnya auksin, giberelin menyebabkan pula pengendoran dinding sel, tetapi mengasamkan dinding sel. Satu hipotesis menyatakan bahwa giberelin menstimulasi enzim yang mengendorkan dinding sel yang memfasilitasi penetrasi protein ekspansin ke dalam dinding sel.
Di dalam batang yang sedang tumbuh, auksin mengasamkan dinding sel dan mengaktifkan ekspansin. Sedangkan giberelin memfasilitasi penetrasi ekspansin ke dalam dinding sel untuk bekerja sama dalam meningkatkan perpanjangan sel. Nah, efek giberelin dalam meningkatkan perpanjangan batang adalah jelas ketika mutan tumbuhan tertentu yang kerdil diberi giberelin beberapa kapri yang kerdil, termasuk yang dipelajari oleh Mendel, tumbuh dengan ketinggian normal bila diberi giberelin. Apabila giberelin diaplikasikan ke dalam tumbuhan yang ukurannya normal, seringkali tidak memberikan respon. Nampaknya tumbuhan tersebut sudah memproduksi dosis hormon yang optimal. Suatu contoh yang paling menonjol dari perpanjangan batang yang telah diinduksi oleh giberelin adalah terjadinya pemanjangan yang tiba-tiba yang disebut bolting, yaitu pertumbuhan tangkai bunga yang cepat. Nah, kemudian fase vegetatif beberapa tumbuhan seperti pada kubis, tumbuhan dalam bentuk roset, yaitu tumbuhannya pendek dekat dengan tanah karena ruas-ruas atau internodus yang pendek. Pada saat tumbuhan berubah ke fase reproduktif, maka terjadi ledakan giberelin yang menginduksi internodus menjadi memanjang dengan cepat, sehingga kuncup bunga menjadi tinggi dan berkembang pada ujung batang. Nah, peran giberelin yang kedua yaitu pertumbuhan buah. Pada kebanyakan tumbuhan, auksin maupun giberelin hendaknya selalu tersedia pada pengatur pertumbuhan buah. Apabila giberelin secara komersial yaitu dengan menyemprot anggur atau Thomson menjadi tanpa biji adalah sangat penting. Hormon menjadikan buah anggur secara individu tumbuh lebih besar sesuai dengan ukuran yang diinginkan konsumen, dan juga menjadikan ruas atau internodus lebih panjang sehingga lebih banyak tempat bagi tiap-tiap buah anggur untuk berkembang. Penambahan ruang tumbuh ini akan meningkatkan sirkulasi udara untuk buah anggur yang satu dengan yang lainnya, untuk menjadikan buah anggur lebih besar dan keras sehingga tahan terhadap jamur serta mikroorganisme lainnya yang akan menginfeksi buah. Nah, rangkaian tandan anggur di sebelah kiri itu adalah kontrol yang tidak diberi perlakuan. Nah, yang ketiga, peran giberelin yang ketiga yaitu perkecambahan. Embrio biji kaya dengan sumber giberelin setelah air diimbibisi, terjadi pelepasan giberelin dari embrio yang mengisyaratkan biji untuk memecahkan dormansi dan segera berkecambah. Pada beberapa biji yang memerlukan kondisi lingkungan khusus untuk berkecambah, misal keterbukaan terhadap cahaya atau temperatur yang dingin, maka pemberian giberelin akan memecahkan dormansi. Nah, giberelin membantu pertumbuhan pada perkecambahan serialia
dengan menstimulasi sintesis enzim pencernaan seperti amilase yang memobilisasi cadangan makanan. Diduga giberelin yang terdapat di dalam biji merupakan penghubung antara isyarat lingkungan dan proses metabolik yang menyebabkan pertumbuhan embrio. Sebagai contoh, air yang tersedia dalam jumlah cukup akan menyebabkan embrio pada biji rumput-rumputan mengeluarkan giberelin yang mendorong perkecambahan dengan memanfaatkan cadangan makanan yang terdapat di dalam biji. Pada beberapa tanaman, giberelin menunjukkan interaksi antagonis dengan zat pertumbuhan tumbuh lainnya, misalnya dengan asam absetat yang menyebabkan dormansi biji. Baiklah, itu adalah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, meskipun sedikit, meskipun tidak banyak. Semoga bermanfaat bagi penontonnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.